yang berhasil luar biasa, ya. Apakah itu sebuah kesuksesan? Ya, ya. Kemudian ketika seseorang punya peternakan, punya perkebunan, bahkan pertambangan, apakah itu termasuk orang yang bahagia? Ya, mungkin pada variabel tertentu, ya. Tapi sebetulnya kebahagiaan yang digariskan oleh agama kita, agama Islam, adalah ketika orang tersebut masuk ke surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Dalilnya surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa terhindar dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke surga, faqad faz. He get success. This is the real success. Inilah kesuksesan yang paling real, Bapak Ibu. Subhanallah. Karena itu kekayaan kita, jabatan kita, konversi harus menjadi ibadah. Ya, harus bisa memudahkan urusan orang, ya, tambah-tambah pahala dan lain sebagainya. Nah, orang yang bisa sukses seperti itu, Allah masukkan ke surga, ya, terhindar dari api neraka, itu ketika di dunianya punya mindset akhirat. Orang kalau tidak punya mindset akhirat itu akan pasti nabrak-nabrak, nabrak sana, nabrak sini, nabrak kanan, nabrak kiri, nabrak depan, nabrak belakang, tuh biasanya begitu tuh. Subhanallah. Sekarang, apa kata Quran? Ciri bahwa seseorang itu di otaknya, di kepalanya, di pikirannya, itu sudah ada akhirat. Subhanallah. Ini Al-Quran memberikan apa itu jawaban. Siapakah mereka? Siapakah di antara kita itu yang di otaknya sudah ada akhirat? Ya, di pikirannya sudah ada akhirat. Atau jangan-jangan, mohon maaf, ini di otak kita belum ada akhiratnya, di pikiran kita belum ada. Subhanallah. Siapakah orang yang di otaknya, di kepalanya sudah ada akhirat? Jawabannya surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, itulah kehidupan hari akhir. Naj'aluha, kami jadikan, kami berikan, lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang itu yang humble, yang rendah hati. Jadi ketika kita sombong, ketika kita arogan, sebetulnya di otak kita itu nggak ada akhirat. Ya, jadi jangankan berbicara otak kita ada akhirat atau enggak ya. Orang yang sombong aja tuh nggak punya teman. Itu akan merusak sistem nilai. Itu akan merusak sistem manajemen tuh, kesombongan itu, arogan itu. Subhanallah. Hari ini ada siapa itu tokoh di Tangerang yang memamerkan hartanya itu. Itu jelas di otaknya nggak ada akhirat itu. Kecuali dia pamerkan, bukan pamer sebetulnya. Kecuali dia sedekah terang-terangan, itu masih boleh kata Al-Quran. Sirra wa alaniyah. Bersedekah itu bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Tapi kalau sekedar memamerkan harta terang-terangan, itu dikecam betul oleh Al-Quran. Apalagi hari ini kan orang semua serba sulit. Itu nggak ada sensitifnya, itu sensitivitasnya lost. Ya, bukan lagi less, tapi lost. Jadi ciri pertama, orang yang di otaknya ada hari akhir, itu karakternya humble, rendah hati. Jadi pendekatannya nggak kekuasaan. Pendekatannya humanis. Subhanallah. Makanya Nabi SAW oleh Imam Busairi, itu dalam Al-Barjanji yang kita sering baca. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat malu dan penuh rendah hati. Subhanallah. Semakin kita arogan, semakin kita sombong, semakin hilang tuh akhirat dari otak. Semakin kita tawadhu, semakin kita humble, subhanallah, semakin dekat itu akhirat di otak kita itu. Subhanallah. Fir'aun itu puncak kesombongan manusia itu kan. Subhanallah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian, tuh sombong itu. Makanya ya tidak mungkin ada otak di kepala Fir'aun begitu ya. Faktanya orang yang kayak gitu itu pasti kalah. Nah, orang itu kalau tawadhu, kalau humble, kalau rendah hati itu biasanya tenang. Ya, biasanya tenang. Puncak kebahagiaan di dunia, itu kata Al-Quran,
La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang tidak resah pun tidak gelisah. Ada orang banyak duit tapi resah, betul nggak? Ada orang banyak harta itu resah. Banyak nggak? Banyak. Lebih parah lagi nggak punya harta, gelisah itu, resah, itu payah betul itu. Makanya kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang sombong? Orang miskin itu sombong. Oh, itu raja orang sombong itu. Orang nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya harta, sombong. Subhanallah. Nah, karena itu selain kerendahan hatian ini, humble ini akan memupuk sistem nilai, ya, akan merelate sebuah organisasi yang strong, yang baik, ya, menjadi organisasi yang kuat, tapi ada nilai yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang humble. Apa itu? Semakin dia tawadhu, semakin dia rendah hati. Karena orang rendah hati itu sebetulnya orang yang menghilangkan egonya, menghilangkan sombongnya. Kenapa? Karena ada yang Maha Akbar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kesombongan itu selendangku. Barang siapa mengambil selendangku, maka aku akan jadi musuhnya. Subhanallah. Jadi orang yang tawadhu itu dia sebetulnya orang yang sangat bertauhid. Kenapa? Karena al-mutakabbir itu hanya Allah. Subhanallah. Al-mutakabbir itu hanya Allah. Yang lain nggak boleh. Ya, yang lain nggak boleh. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita itu kalau nggak sholat, itu mohon maaf bisa disebut kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami orang Islam dengan orang kafir itu sholat. Ya. Man aqamas shalah faqad aqamad din. Barang siapa mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Wa man tarakas shalah faqad hadamad din. Dan barang siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Kenapa? Karena semua alam itu ada dalam sholat. Saya ulangi lagi. Karena semua alam itu ada dalam sholat. Pertama, dalam sholat itu ada alam api namanya. Nah, itu dinarasikan dalam gerak kita berdiri itu Bapak Ibu. Hah? Berdiri itu lambang sombong. Sombong itu milik api. Kenapa iblis jin itu nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia ketimbang Adam. Khalaqtani min nur, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Jadi api itu lambang iblis, lambang kesombongan. Karena itu coba deh Bapak, mau ngerokok atau mau apa gitu ya, kita nyalakan gas. Walaupun gasnya dalam kondisi berbaring, tapi apinya berbaring tidak? Hah? Api itu ada nggak api berbaring? Tidak. Api itu vertikal, lambang kesombongan. Maka ketika kita berdiri, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Hei, zat yang sombong. Hei, kamu yang sombong. Tidak ada yang lebih sombong kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi dipadamkan tuh api dengan apa? Allahu Akbar. Makanya orang yang nggak sholat, sombong dia. Nggak pernah mengenal Allahu Akbar. Ya, dalam sholat tuh ada angin. Ya, dalam sholat itu ada angin. Subhanallah. Angin itu diabadikan dalam gerak, yaitu ruku. Kan gitu tuh, spoi, subhanallah. Ruku tuh. Angin itu, oh subhanallah. Kalau kita boleh beli gas, boleh beli oksigen, mahal betul tuh ya. Makanya bentuk syukur kita abadikan dalam ruku. Seraya kita berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Ya Allah, andaikan angin yang spoi-spoi ini, oksigen yang luar biasa mahal ini, aku nggak bisa bersyukur. Allahumma gfirli. Maafkan aku ya Rabb. Subhanallah. Jadi orang kalau nggak sholat tuh Pak, nggak pernah baca Allahumma gfirli itu Pak. Atau Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci engkau yang maha agung. Subhanallah. Yang ketiga, ada alam yang ketiga dalam sholat. Ya, yaitu apa? Alam tanah. Tanah tuh ya. Subhanallah. Biasanya Pak, kita sombong. Kenapa? Kita injak tanah. Ya, kita injak tanah tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi dalam sholat Pak, kepala yang sombong yang biasanya dia di atas terus Pak. Dia posisinya sama dengan kaki. Bahkan tanah yang biasa kita injak Pak, kita cium tuh. Seraya kita berkumandang Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau yang maha agung ya Allah. Rupanya kepala ini yang setiap hari kita marahi orang, setiap hari yang kita merasa sombong. Rupanya bisa sama dengan kaki. Bisa sama dengan tanah.
seraya kita berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Andaikan dengan kepala, dengan kecerdasan saya, dengan jabatan saya sombong, Allahumma gfirli, maafkan saya ya Rabb. Nah itu tuh Pak, semua alam itu ada dalam sholat. Dan sholat itu lambang ketawaduan. Jadi balik lagi, ciri orang yang di otaknya ada hari kiamat, ada hari akhir itu Pak tuh. Dia hidupnya tenang, dia hidupnya tawadhu tuh Pak. Semakin sombong, semakin kabur tuh akhirat. Semakin arogan, semakin hilang tuh kiamat ya, otak hari akhir dalam pikiran kita. Yang kedua, orang yang mindsetnya akhirat, itu cirinya dalam surat Al-Qasas ayat 83, la yuriduna uluwan wala fasada. Mohon maaf Bapak Ibu. Orang yang tidak melakukan kerusakan. Kerusakan di sini orang yang tidak mengambil yang bukan haknya. Mohon maaf dalam kamus bahasa Arab, al-fasadu corruption. Korupsi, mengambil yang bukan hak kita. Nah, makanya sebetulnya ketika di dalam perut kita ya, itu ada harta yang kita makan yang bukan harta kita, itu malaikat Pak, itu enggan melihat kita, bahkan kondisi kita beribadah sekalipun. Bahkan kondisi kita sujud sekalipun, bahkan kondisi kita tasbih sekalipun, di perut kita ada yang haram. Subhan, itu malaikat nggak mau mendekat, nggak mau mencatat amal-amal kita tuh Pak. Subhanallah. Dan kita pasti wafat. Maka itu kita pastikan Bapak Ibu, dua ciri ini harus kita kejar. Kita menjadi pribadi yang terus tawadhu, yang terus rendah hati. Dan yang kedua, pastikan isi perut kita halal, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, khususnya orang tua kami, guru kami, sahabat kami, dan terkhusus seluruh sivitas Bapenda yang wafat mendahului kami. Ya Allah, terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang tua kami, guru kami, sahabat kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat sakitnya, angkat penyakitnya. Seperti yang tercatat dalam WA yang dikirim oleh sahabat kami. Ya, semoga yang sakit kau sembuhkan ya Rabb. Kau angkat sakitnya, kau angkat penyakitnya. Kau yang menurunkan wabah ini. Kau pula yang maha sanggup untuk mengangkatnya. Karena itu angkat ya Rabb virus ini, wabah ini. Banyak sebagian kami yang luntur tauhidnya, yang lemah imannya. Jangan sampai terpeleset ya Rabb, karena wabah ini sudah terlalu lama ya Rabb, 2 tahun lebih ya Rabb. Karena itu ya Rabb, ketika kau angkat virus ini, angkat seluruh maksiat kami, angkat seluruh dosa-dosa kami, jangan sisakan dosa kami. Ya Rabb, jangan sisakan arogan, takabur dalam jiwa kami. Jadikan kami pribadi yang baik, pribadi yang ikhlas, bersihkan hati kami. Jangan pernah ya Rabb, kau simpan dendam, kau simpan benci kepada siapapun dalam hati kami. Jadikan ya Rabb sahabat-sahabat kami, keluarga kami, handai tolan kami adalah penyejuk iman kami. Karena itu ya Rabb, pastikan iman kami, iman yang bertauhid. Islam kami, Islam yang kuat. Akhlak kami, akhlak yang mulia. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.